Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori dalam perspektif fiqh muamalah. Di sini saya akan membawakan materi itu untuk melengkapi ujian UTS kami di kampus. Nah, di sini ada akad atau perjanjian menurut hukum Islam. Pengertian akad yaitu atau Arab, perkaitan atau perjanjian, dan permufakatan, pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan kobul atau bisa dibilang pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum Islam. Secara etimologi atau bahasa, akad mempunyai beberapa arti, antara lain ada 3, yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Mengikat atau yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian menjadi sebagai sepotongan benda. Sambungan yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan di sini juga ada istilah ahdu. Dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan suatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju. Tidak dipengaruhi kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya sebagai suatu istilah hukum Islam. Ada beberapa definisi akad, yaitu menurut Mursyid Al-Hayron, akad merupakan pertemuan ijab dan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum yang objek akad. Dan ada juga menurut Profesor Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai menyatakan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek. Ada juga menurut Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan, ikatan transaksi atau akad terkadang berhubungan dengan Allah SWT, terkadang juga dengan manusia, dan terkadang dengan lisan, serta terkadang dengan perbuatan. Semua perkaitan atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpan yang harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Sebagai tanggapan pertama, akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait salah satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak yang lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak lain pembuat akad.
Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuatan hukum. Sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutupin akad. Di sini juga ada rukun dan syarat akad. Rukun akad setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak dan iltizam yang mau diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun ialah sebagai berikut. Ada akid, ialah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak tersebut dari satu orang, terkadang berdiri dari beberapa orang. Seseorang yang bermaksud terhalang orang yang memiliki hak atau akid asli, yang terkadang merupakan wakil dari memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau cerita yang harus dipenuhi oleh kaid, yaitu ada ahliyah. Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Ada juga wilayah. Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memiliki merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihan secara bebas. Dan ada juga mauqut aili, ialah benda-benda yang diakadkan. Ada juga maudu al-ad. Yang berikutnya ada mauqut ali, ialah benda-benda yang diakadkan. Ada juga maudu al-aqd, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Sik al-aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah pemulaan penjelasan yang dikeluarkan. Mauqut alih ialah benda-benda yang diadakan. Ada juga mauqdu al-aqd, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Sikhat al-aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang bermaksud pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sik al-aqd, yaitu sik al-aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz. Menggambarkan kesungguhan kemampuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak dipaksa dan tidak karena diancam atau dia takut-takuti. Dan selanjutnya ada syarat akad. Setiap berbentuk akad atau akad syarat yang ditentukan syara'an yang wajib disempurnakan, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. Ada juga terbentuknya akad. Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang berbentuk akad. Ada akad yang tidak bersifat mengikat. Yang terakhir juga akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangannya pada rukun dan syariatnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.